Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari musibah COVID-19. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kepo sekalian, mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya, apakah saya bisa mendaftar P3K? Apakah saya masuk seleksi yang pertama? Apakah saya akan masuk seleksi yang kedua atau yang ketiga? Atau bahkan sama sekali saya tidak boleh mendaftar? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu banyak muncul di media sosial. Ya. Nah, dan di YouTube pun, di channel-channel YouTube sudah banyak yang membahas tentang tahapan-tahapan ini. Sahabat kepo sekalian, kali ini bahasan kita adalah alur seleksi P3K. Ini perkiraan alur seleksi P3K yang akan Sobat Kepo lalui jika ingin mendaftar P3K. Peserta P3K guru. Jadi hari ini bahasan kita kali ini hanya membahas peserta P3K-nya adalah guru. Ya. Jadi guru, bukan non guru, karena P3K tidak hanya ada di guru ya, tapi juga ada di instansi-instansi yang lain. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar P3K guru? Yang pertama adalah honor sekolah negeri. Jadi yang dimaksud dengan honor sekolah negeri adalah guru-guru yang sudah mengabdi di sekolah negeri, ya, di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik. Lalu bagaimana kalau saya sudah menghonor di sekolah negeri tapi belum tercatat di Dapodik? Tidak termasuk itu di dalamnya. Jadi kalau Anda mau menghonor di sekolah negeri sudah 10 tahun tapi tidak masuk di Dapodik, maka tidak masuk dalam kategori honor sekolah negeri. Jadi yang honor sekolah negeri adalah guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan Dapodiknya adalah sekolah negeri. Ya, misalnya di SD Negeri 1, SD Negeri 2, SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, SMA Negeri, SMKN gitu ya. Itu termasuk dalam kategori guru honor sekolah negeri. Ya, itu yang pertama. Jadi honor sekolah negeri. Honornya honor yang bagaimana? Apakah harus ber-SK Pemda, harus ber-SK Kepala Dinas, atau cukup SK Kepala Sekolah atau komite? Ya. Jadi honor yang masuk sini adalah semua guru yang bukan PNS dan belum P3K, ya bukan ASN dan masuk dalam Dapodik memiliki rombel. Ada proses belajar mengajar di sana. Jadi yang pertama itu adalah honor sekolah negeri. Ya, yang tercatat di Dapodik ya dan memiliki pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu honorer K2. Itu yang tercatat di database honor K2 dan sampai saat ini belum diangkat. Nah, ini boleh mengikuti seleksi P3K ya. Nah, selanjutnya adalah honorer swasta. Honorer swasta ini adalah guru-guru honor yang sudah tercatat di Dapodik ya, yang berada di sekolah-sekolah swasta. Apakah kalau GTY bisa ikut seleksi? GTY tidak masalah, ya. GTY yang ada di sekolah swasta pun kalau memang ingin ikut seleksi P3K ya monggo silahkan, ya. Yang pasti dia bukan ASN. Tetapi kalau dia ASN mengajar di sekolah swasta ya nggak bisa. Buat apa juga sudah ASN kok masuk lagi P3K, ya. Suatu perbuatan yang sia-sia. Ya. Yang selanjutnya lulusan PPG. Nah, yang dimaksud dengan lulusan PPG ini adalah para mahasiswa calon-calon guru yang sudah lulus kuliah kemudian mengikuti PPG prajabatan di perguruan tingginya masing-masing ya, pendidikan PPG ya selama 1 tahun ya,
2 semester kalau tidak salah ya, itu di perguruan tinggi di LPTK yang menyelenggarakan PPG Prajabatan, dan dia sudah lulus, sertifikatnya sudah keluar ya. Jadi kalau belum keluar sertifikatnya berarti belum lulus ya, karena bukti otentiknya nanti yang diminta adalah sertifikat pendidik. Oleh karena itu pastikan kalau Anda sudah lulus, Anda sudah memegang sertifikat pendidiknya ya. Nah ini adalah lulusan PPG yang belum terdaftar di Dapodik karena belum mengajar, baru lulus. Nah, boleh ikut, boleh seleksi P3K ya. Lalu boleh ngambil mata pelajaran apa? Nanti kita bahas ya. Nah itu bisa dilihat, kalau lebih lengkapnya itu bisa dilihat di SE Dirjen GTK tentang linearitas ijazah dengan formasi P3K ya, khusus untuk rekrut P3K ya, dan ada di video saya 2 minggu yang lalu ya. Baik, ini adalah peserta P3K guru yang boleh mengikuti seleksi. Oke. Lalu bagaimana proses seleksinya? Bagaimana menetapkan guru honor negeri, honor K2, honor swasta, dan peserta PPG ini? Kapan dia bisa seleksinya? Masuk tahap 1 kah, tahap 2 kah, tahap 3 kah? Oke, kita lanjut bahasanya. Sebelum ke seleksi, tentunya peserta ya P3K wajib mendaftar. Ya, wajib mendaftar. Ya. Semua peserta tanpa terkecuali ya, itu wajib mendaftar di awal. Entah itu yang akan masuk seleksi pertama, entah yang akan masuk seleksi kedua, entah itu yang masuk seleksi ketiga, tetap pendaftarannya di awal. Hanya orang-orang yang sudah mendaftar di awal yang bisa ikut seleksi, yang bisa ikut tes ya. Jadi ingat, pendaftaran cuma di awal 1 kali, lakukan prosesnya ya. Kalau di sana dimintakan upload berkas, maka uploadlah berkas. Jika di sana diminta melakukan verifikasi, maka lakukanlah verifikasi ya. Nah, ini pendaftaran di awal untuk semua peserta tanpa terkecuali. Oke ya. Nah ini yang honorer, yang K2, yang ini semua mendaftar di awal. Oke. Setelah mendaftar bagaimana? Nah, setelah mendaftar, setelah semua perlengkapan dilengkapi, berkas diupload ya, verifikasi dilakukan, maka akan ada verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Kemdikbud. Ya. Akan dilakukan verifikasi administrasinya oleh Kemdikbud, khusus untuk guru ya, khusus untuk guru. Jadi kalau non guru ya tidak Kemdikbud. Ini cuma khusus untuk guru, P3K guru. Salah satu berkas yang akan diverifikasi adalah ijazah. Ya, salah satu berkas yang akan diseleksi adalah ijazah. Bagaimana verifal ijazah ini? Nah, verifal verifikasi dan validasi ijazah ini untuk guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik, untuk honor negeri maupun honor swasta, maka verifalnya lewat info GTK, dan itu sudah dilakukan dari bulan apa kemarin ya? Ya dari bulan Maret atau Februari kemarin ya. Itu sudah dilakukan dari awal kemarin. Bahkan mungkin dari sebelum 2021 ya. Saya agak lupa juga mulainya. Yang pasti sudah lama. Ya, verifal ijazah sudah lama. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah saya sudah verifal Pak ijazahnya. Ya, tapi yang saya verifal salah. Saya mau melamar dan kebetulan sekarang pun saya mengajar guru kelas di SD. Tapi yang saya verifal guru bahasa Inggris. Padahal saya punya ijazah PGSD. Cuma nggak tahu pada saat itu saya lebih condong verifalnya bahasa Inggris. Ya, padahal saya ngajar di SD. Ya, mapel yang saya ajarkan adalah guru kelas. Dan saya juga punya ijazah guru kelas. Lalu bagaimana memperbaikinya? Oke, mudah-mudahan dalam ke depan ya 1-2 hari ke depan ini ya
verbal ijazah bisa diperbaiki khusus bagi yang salah. Tapi jangan coba-coba klik tombol edit verbal kalau Anda sudah memperpal yang ijazah yang benar. Ya, jangan lakukan validasi lagi, jangan lakukan perpal lagi kalau ijazah Anda sudah memang itu yang diperpal, ya, sudah benar. Ya, sebab apa? Sebab akan menyebabkan data Anda yang sudah diperpal tadi menjadi tidak valid lagi. Nah, kalau Anda tidak tuntas melakukan perpal ulangnya, maka Anda akan dianggap belum verval. Jadi bagi Anda yang sudah verval, jangan klik tombol edit vervalnya. Tapi kalau Anda yang ingin memperbaiki karena salah memasukkan ijazah yang diperpal, maka lakukan perpal ulang. Ya, bagi guru honor baik yang di swasta maupun yang di negeri, maka verbalnya lewat info GTK. Nah, itu jadi yang untuk guru-guru yang honor baik yang di negeri maupun di swasta, verbalnya melalui info GTK. Lalu bagaimana dengan yang K2? Bagaimana dengan yang baru lulus PPG? Mereka kan belum masuk Dapodik. Perpal ijazahnya lewat mana gitu ya? Kapan mereka bisa perpal? Lewat mana itu perpalnya gitu ya? Nah, untuk yang yang K2 dan PPG, yang lulusan PPG, maka dia profilnya ya pada saat proses pendaftaran. Jadi pada saat proses pendaftaran nanti akan ada link khusus untuk profil, ya, profil ijazahnya. Lakukan profil di sana, ya, lakukan profil di sana. Dan pastikan jika Anda lulusan di atas 2002, diusahakan melakukan profil lewat API dan dicek namanya benar tidak tuh yang keluar. Dicek NIM-nya benar tidak, nomor ijazahnya benar tidak, LPTK-nya benar tidak. Kalau tidak benar jangan disimpan. Pada saat Anda oke simpan, maka Anda menyatakan bahwa itulah ijazah Anda. Dan akhirnya pada saat di cross check berkasnya tidak cocok oleh pemeriksa administrasi nanti, maka bisa jadi Anda dianulir proses pendaftarannya karena ijazahnya tidak sesuai. Oke, maka perhatikan itu. Jadi jangan bukan save, simpan kalau memang datanya belum benar, ya. Dan fresh graduate, lulusan di atas 2015 ke sini harusnya data ijazahnya sudah ada di dalam database-nya Dikti, ya. Kecuali lulusan lama, ya, lulusan di atas di bawah 2002. Sebelum 2002 mungkin memang iya, ya, karena Dikti tidak mewajibkan perguruan tinggi untuk mengentri data lulusannya. Baik, ini yang di atas yang fresh graduate harus ada. Lalu bagaimana yang K2? K2 itu banyak juga yang lulusan lama. Apakah mereka harus terdaftar di Dikti juga? Kalau memang ternyata lulusan K2 ini sudah lama dan tidak terdaftar di Dikti ijazahnya, maka lakukan upload berkas. Lakukan upload berkas, ya. Tinggal isi NIM-nya, tidak ketemu, maka di situ akan keluar tombol upload berkas, maka lakukanlah upload berkas. Ya, isi dulu, ya. Kalau tidak ketemu baru dia nanti minta keluar tombol untuk upload berkasnya. Nah, upload berkas ijazahnya, ya, wajib, ya, wajib ijazah S1. Ijazah S1, jangan S2, jangan S3, apalagi S4. Ya, wajib ijazah S1. Oke. Ya, itu untuk verbal, ya, untuk verbal. Ini untuk yang belum verbal, yaitu yang K2 dan lulusan PPG, maka nanti akan disiapkan linknya, ya. Oke. Nah, setelah lakukan verbal di verifikasi administrasinya, maka sistem akan mendapatkan informasi ini.
Ya, yang pertama pendaftar masuk dalam kategori mana? Ya, sistem akan membaca dia masuk dalam kategori honor honor negeri, honor swasta, ya, K2 atau lulusan PPG, ya. Nah, yang kedua, sistem akan mengetahui ijazahnya S1 atau D4 yang pendaftar miliki. Dia akan diketahui nih ijazahnya apa. Lalu akan dicek linearnya dengan mapel apa. Ya, akan diketahui nanti linearnya dengan formasi yang mana. Ya. Nah, formasi itu tersedia di mana, gitu ya. Jadi kalau dia ternyata ijazahnya tidak ada yang linear, ya maka dia tidak akan keluar formasi. Contohnya apa? Kalau ijazahnya tidak linear dan tidak bisa mendaftar, contohnya adalah manajemen pendidikan. Ya, ini contoh ijazah manajemen pendidikan. Nah, ini umumnya lulusannya adalah mengeluarkan tenaga kependidikan, ya. Jadi bukan pendidik, ya. Jadi bukan pendidik. Lalu sistem akan mendapat apa lagi? Sistem akan bisa menentukan yang pertama adalah pendaftar bisa masuk tes tahap berapa. Ya, kan udah jelas nih, ya. Kalau yang honor negeri, ya, dan K2, ini kan punya prioritas, ya. Ya, dalam wacananya mereka bisa masuk dalam tahap 1. Tapi apa iya honor sekolah negeri bisa semua masuk tahap 1? Nah, gitu kan. Apakah iya K2 bisa semua masuk tahap 1? Gitu. Ya, nanti akan bisa dilihat, ya. Dia akan masuk tahap berapa? Yang kedua, sistem juga bisa mengeluarkan linearitas ijazahnya. Jadi formasi yang boleh dilamarnya apa, gitu. Jadi sistem bisa menolak nanti tuh, ya. Sistem bisa menolak kalau ijazahnya tidak sesuai dengan formasi yang ada. Setelah verifikasi administrasi ini dilakukan dan mereka dinyatakan lolos administrasi, maka kemudian, ya, pendaftar bisa memilih formasi. Ya, bisa memilih formasi yang ada. Ya, jadi atau bisa jadi nanti pada proses perekrutannya, karena saya belum melihat aplikasinya seperti apa, gitu ya. Nah, bisa jadi proses pemilihan formasi ini berbarengan dengan proses verifikasi administrasi, ya. Tapi intinya adalah setelah sistem mengetahui ijazahnya apa, kategorinya masuk kategori yang mana, ya, maka nanti formasi bisa dipilih sesuai dengan kategori dan ijazah tadi. Jadi formasi ini baru kelihatan setelah pendaftar mengisi ijazah dan kategorinya. Kalau ternyata, ya, ijazahnya tidak ada yang sesuai, maka pendaftar tidak bisa memilih formasi yang ada. Oke? Selanjutnya pemilihan formasi, ya. Nah, ini pilihan formasi tahap pertama. Hanya dapat diikuti oleh guru yang tersedia di sekolah tersebut dan linear antara ijazah atau sertifikat pendidiknya, ya, dengan mata pelajaran yang diajarkan, ya, dan formasi yang dibuka. Misal begini, saya mendaftar guru kelas, ijazah saya guru kelas, dan saya juga mengajar guru kelas, ya. Jadi ijazah saya linear dengan mata pelajaran yang saya ajarkan saat ini, plus linear juga dengan formasi yang dibuka, maka saya masuk dalam tahap 1. Ya, saya masuk dalam tahap 1 di sekolah saya. Tahap 1 di sekolah saya. Tapi kalau saya ijazah PGSD mengajarnya agama, ya, mengajarnya agama, lalu formasi yang ada di tempat saya adalah formasi guru kelas, maka saya belum tentu, bukan berarti tidak, belum tentu bisa mendaftar di tahap 1. Ya, belum tentu bisa ngikut seleksi tahap 1. Ya, bukan mendaftar, sorry, saya ralat. Jadi belum tentu ikut seleksi tahap 1.
Kenapa? Karena mata pelajaran yang saya ajarkan sekarang bukan guru kelas. Di mana formasi tadi, ya formasi yang ada di sekolah saya sebagai guru kelas, itu tentunya ada guru lain yang mengajarnya. Itu. Kalau tidak ada guru lain yang mengajar, berarti tidak akan ada formasi di sana, karena tidak dibutuhkan guru. Ya, logikanya kan gitu. Ya, jadi di sana ada formasi, tapi sudah ada guru lain. Ya, sudah ada guru lain yang memang mengajar guru kelas. Karena saya mengajar PAI, ya pendidikan agama Islam, maka tentunya tidak masuk ke tidak terpenuhi syarat yang ini, syarat sebagai pengajar guru kelas. Oke, sehingga saya belum tentu bisa masuk dalam seleksi pertama. Kecuali kalau di sana ada satu lagi formasi guru kelas yang belum terisi. Ya walaupun agak sedikit aneh sih ya, kok bisa gitu ya. Oke, baik. Nah, itu kan kita bahas belakangan. Itu ya. Jadi yang pertama adalah guru dengan sertifikat atau ijazahnya linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, juga linier dengan formasi yang dibuka. Ini masuk tahap pertama. Yang kedua, jika formasi yang tersedia tidak terisi oleh poin 1, nah itu saya bilang tadi. Jadi kalau ada formasi, di sana ternyata ada 2 formasi guru kelas, ya. Nah yang isi cuma 1, karena guru yang mengajar dengan linearitas ijazahnya itu cuma 1, ya. Yang satu lagi ini ada kesempatan untuk guru kelas, cuma tidak ada guru yang berijazah guru kelas, tidak ada guru yang lulusan guru kelas, sehingga dianggap masih kosong gitu ya. Oleh karena itu maka dia boleh mengisi, tapi kenapa yang model saya contohkan tadi, kalau dia memang guru kelas, lah kenapa dia tidak ngajar guru kelas malah ngajar PAI? Nah itu kan pertanyaannya tuh, jadi ya itu saya bilang jadi aneh gitu kalau memang kasusnya kayak tadi. Ya, tapi lain hal kalau ternyata di sana guru kelas cuma 1. Ya, ijazah guru kelas cuma 1. Terus ini ada kebutuhannya 2. Nah, yang satu lagi diajar bukan oleh guru ijazah guru kelas, ya. Sehingga nanti kesempatan yang ini akan diambil oleh guru honor negeri lain dari sekolah lain untuk mengisi ini. Tapi di kesempatan pertama. Oke, lanjut. Kita akan bahas berikutnya ya. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe, like, and share. Saya bacakan lagi poin yang kedua. Jika formasi yang tersedia tidak terisi oleh poin 1, maka dapat dipilih oleh peserta dari sekolah lain. Ingat tuh. Ya, jadi kalau ada dua rombel, ada dua formasi di sana yang keisi cuma 1 karena guru PGSD di sana cuma ada 1 yang honor ya, maka yang kedua, formasi kedua ini bisa diisi oleh guru lain dari sekolah lain dalam satu wilayah, ya, dalam satu wilayah. Jadi kalau dari kabupaten A ya cuma bisa diisi oleh guru lain dari kabupaten A juga, tidak bisa dari kabupaten B. Ini khusus untuk yang SD. Bagaimana kalau untuk yang SMP, SMA, SMP itu sama dengan SD karena wilayahnya kabupaten kota. Tapi kalau untuk yang SMA, yang SMK, SLB ini kan wilayahnya provinsi, ya. Maka bisa lintas kabupaten kemungkinan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ini ya. Karena kalau dari segi kewenangannya, SMA itu kewenangannya adalah provinsi, ya. SMK itu kewenangannya provinsi, SLB itu kewenangannya provinsi. Oleh karena itu kemungkinan bisa lintas kabupaten kota dalam satu provinsi. Tapi kita lihatlah nanti ya. Saya khawatir salah ini ya, khawatir salah. Jadi lihat aja nanti kemungkinan seperti itu. Tapi kalau dia lintas provinsi, saya yakin tidak mungkin. Baik, ini untuk tahap yang pertama. Selain dari sekolah lain, ya kesempatan ini pun akan bisa diisi oleh K2. Jadi honor K2 ini bisa masuk tahap pertama saat ada formasi yang tidak ada gurunya di sana. Jadi nominasi itu nominasi kosong. Jadi silahkan K2 bisa bersaing untuk seleksi tahap pertama di formasi tersebut, gitu ya. Nah, saya contohkan misalkan SD Negeri ABC.
SD Negeri ABC ada formasi guru kelas 3 formasi. Jadi di sana membutuhkan 3 guru kelas. Ya, membutuhkan 3 guru kelas. Ya. Nah, di sana cuma ada 2. Ya, cuma ada 2 guru yang mengajar. Ya, di sana cuma ada 2 guru yang mengajar. Nah, 2 guru ini pun ternyata salah satunya itu tidak memiliki jasa PGSD. Oke. Nah, karena di sini saya contohkan yang pertama namanya Andi. Dia ijazahnya PGSD, mengajarnya juga guru kelas. Andi ya ijazah PGSD, sekarang mengajar guru kelas. Maka ini sudah klop nih, ya. Maka dia akan masuk, Andi ini akan masuk seleksi tahap pertama. Yang kedua namanya Badu. Namanya Badu, ijazahnya bahasa Inggris. Ijazahnya bahasa Inggris, tentu tidak akan linear dengan mapel guru kelas. Ya, tentunya tidak akan linear dengan mapel guru kelas. Ya, mengajar sekarang dia guru kelas. Bisa nggak dia mengisi formasi di seleksi pertama? Belum bisa. Kenapa? Karena ijazahnya bahasa Inggris. Jadi yang bisa benar-benar masuk seleksi pertama ini adalah Andi. Dan Andi ini nanti akan dikunci. Andi ini hanya bisa mendaftar di tahap pertama di sekolah induknya. Karena dia sudah dikunci. Dia dikunci itu formasi guru kelas di sekolah induknya. Ya, sama sistem dia akan dikunci. Jadi tidak bisa memilih ke sekolah lain. Dia cuma bisa memilih di sekolah induknya. Dan begitu dia daftar, maka dia otomatis terseleksi di formasi guru kelas di sekolahnya. Ya. Nah, kalau Bedu belum terkunci. Kenapa dia belum terkunci? Karena dia mengajar tidak linear dengan ijazah atau sertifikat pendidiknya. Ya. Nah, saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini formasi yang ada. Formasi 1, formasi 2, formasi 3. Semuanya adalah guru kelas di SD ABC. Di SD ABC. Oke, siapa saja yang bisa mendaftar di SD ABC ini? Yang pertama pasti adalah Andi. Pasti adalah Andi. Ya. Karena dia guru di sana dan mengajar linear ijazah dengan mapel yang diajarkannya. Ya, formasinya juga guru kelas. Maka Andi bisa masuk dalam formasi guru kelas dan mengunci. Ya, jadi satu formasi ini sudah dikunci sama Andi. Satu formasi sudah dikunci sama Andi. Jadi orang lain tidak bisa nih menempati ini. Ini sudah punyanya si Andi. Kalau si Andi lolos seleksinya ya. Tesnya lolos, maka ini sudah punya si Andi. Tapi kalau si Andinya belum bisa lolos tes, ya dia akan mengulang di tes tahap 2. Di tahap 2 dia belum lolos, maka dia akan mengulang di tahap ketiga. Tapi tahap kedua dan tahap ketiga, posisi Andi tidak lagi mengunci. Nah, nanti kita bahas tahap 2 tahapnya. Sekarang baru tahap 1. Nah, ini masih ada 2 formasi lagi. Masih ada 2 formasi, yaitu formasi kedua dan formasi ketiga. Di sini masih ada guru honor lagi 1 orang. Siapa? Bedu. Oke, Bedu bisa mendaftar di tahap pertama? Kita lihat. Bedu bisa mendaftar di tahap pertama. Tapi dia tidak bisa mendaftar di formasi pertama. Karena sudah dikunci sama Andi. Karena ijazah Bedu bahasa Inggris. Maka di formasi kedua pun dia akan ditolak. Ya, formasi kedua pun Bedu akan ditolak. Tidak bisa masuk dalam formasi pertama di pendaftaran di sini. Jadi bagaimana? Maka Bedu hanya bisa mendaftar di yang sesuai dengan ijazahnya. Karena sertifikat pendidik Bedu belum punya, dia cuma punya ijazah. Maka bagaimana dia? Maka dia harus mendaftar bukan di SD Negeri A, B, C. Ya, jadi Bedu tidak masuk dalam proses pendaftaran tahap pertama di SDN ABC. Kenapa? Karena ijazahnya tidak sesuai dengan formasi yang dibuka. Selanjutnya siapa lagi yang boleh mendaftar di sini di tahap seleksi pertama ini? Yang boleh mendaftar di sini adalah yang ketiga ini adalah honor K2. Ini namanya Caca
ijazahnya PG SD. Bagaimana kalau Caca ijazahnya pakai bahasa Inggris? Bisa, tapi bukan di SD, tapi di SMP. Sama dengan Bedu. Bedu pun masih bisa melamar di SD, SMA, SMK. Ya. Nah, Caca juga sama, ya, bisa melamar di karena ijazahnya PG SD, maka Caca cuma bisa mendaftar di SD. Karena ijazahnya PG SD, maka dia di seleksi pertama, ya, mendaftar di SD. Ini untuk yang Caca karena ijazahnya PG SD. Oke? Maka dia bisa mengisi formasi, ya. Nah, ini dia bisa mengisi formasi ini, ya. Isi formasi F2 atau F3, ya, formasi kedua, formasi ketiga. Begitu juga dengan Cici yang PG SD, ya. Boleh mendaftar di F2 maupun F3, ya. Kesempatannya sama, ya. Nah, terus juga ada Dada, ya, Dodo, ya, Dada atau Dodo lah dah, dari sekolah negeri lain. Dia akan memperebutkan formasi kedua dan ketiga. Ada lagi Didi, juga sama memperebutkan formasi kedua dan ketiga. Jadi mereka ini Caca, Cici, Dada, Didi tidak bisa mengisi formasi formasi pertama karena ini sudah dikunci sama Andi. Ya. Jadi formasi ini sudah dikunci sama Andi, tidak bisa diisi oleh guru lain. Ya, untuk seleksi pertama, Oke. Nah, yang Bedu boleh masuk seleksi pertama tapi di sekolah lain, tidak di sekolah ini. Gitu ya. Oke? Oke, nah ini tes tahap pertama. Oke, Andi pada saat seleksi tahap pertama ternyata tidak lolos passing grade. Maka formasi guru kelas pertama yang tadinya awalnya sudah dikunci untuk Andi, ya, setelah tes ternyata tidak lolos, maka formasi tersebut akan terbuka. Jadi di seleksi kedua nanti akan terbuka. Kenapa? Karena Andi tidak lolos passing grade yang pertama. Jadi seleksi kedua nanti ini formasi 1 ini akan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Jadi tidak hanya Andi nanti nih di seleksi kedua yang memperebutkan F1. Oke. Lalu Caca. Ya, Bedu kita lewati tadi karena dia tidak bisa masuk di dalam tes di tahap pertama di SD Negeri ABC. Ya, dia tidak bisa mengikuti seleksi di SD-nya, ya. Nah, Caca ini adalah honor K2, ya, yang ijazahnya PGSD. Ternyata pada saat tes tahap pertama ini lolos passing grade. Dia lolos passing grade. Maka pada saat lolos passing grade, dia bisa masuk dalam ke formasi guru kelas kedua dan formasi yang ketiga. Ya, jadi dia bisa memilih salah satu ini, ya. Nah, kalau ternyata yang lain tidak lolos, maka otomatis Caca sudah bisa menempati formasi ini. Tapi kalau ternyata yang lainnya masih ada yang lolos, ya, maka akan lihat lagi. Ya, kita lihat sekarang Cici. Ternyata Cici pun lolos passing grade. Ya, karena Cici lolos passing grade, maka dia pun punya hak, ya, di formasi guru kelas, ya, yang formasi kedua atau formasi yang ketiga. Ingat, formasi yang pertama ini sudah dikunci sama Bedu sebelumnya. Ya, ini terbuka lagi karena Bedu tidak lolos passing grade, tapi tidak bisa diisi sini, tidak bisa. Yang lain cuma bisa formasi kedua dan ketiga, ya. Jadi ini formasi pertama tetap akan terbuka, tapi khusus untuk nanti seleksi yang kedua. Ya, nah, ini Caca dan Cici ternyata lolos passing grade. Maka kalau ternyata mereka berdua yang lolos, maka mereka akan menempati posisi kedua atau
ketiga. Apa formasi kedua atau ketiga. Jadi ini sudah pada saat seleksi kedua nanti ini akan terkunci. Ya akan terkunci karena sudah ada lulusannya ya yang lolos passing grade-nya. Tapi kita lihat lagi Didi. Apakah Didi lolos? Ternyata Didi pun lolos passing grade. Karena Didi lolos passing grade, maka Didi pun berhak untuk mengisi formasi kedua atau formasi ketiga. Ya, karena dia lolos passing grade. Nah, kalau begitu bagaimana? Ini sudah ada 3 lolosnya. Ada 3 yang lolos, ya. Ada 3 yang lolos, sementara formasi cuma 2. Oke, sekarang kita lihat lagi dulu ya Dodo. Dodo ternyata lolos juga. Dodo pun punya hak yang sama untuk mengisi formasi kedua atau formasi ketiga. Oke, nah 4 orang ini ternyata lolos semuanya gitu loh. Lolos masuk ke passing grade, lolos passing grade untuk menempati formasi kedua dan formasi ketiga. Nah, lalu siapa yang boleh masuk sini? Ini kan ada 4 orang. Nah, itu tentu akan ada mekanisme nilai, ya, mekanisme nilai. Tapi saya belum paham betul karena ini nanti yang menyeleksi, yang menetapkan dia siapa yang lolos untuk mengisi formatur ketiga atau formasi ketiga ini itu ada di panitia di BKN ya, siapa yang akan lolos ya, dan perkiraan saya kemungkinan yang terbesar adalah yang lolos ini yang memiliki passing grade nilai yang lebih tinggi ya, nilai yang tertinggi di antara mereka berempat ya, inilah yang nanti akan masuk dalam formasi kedua atau ketiga yang akan mengisi itu. Nah, ini nanti ya 2 formasi ini di seleksi kedua tidak akan muncul. Jadi di seleksi kedua maka formasi untuk SD Negeri ABC cuma tinggal 1. Yang awalnya dikunci untuk Andi. Karena Andi tidak lolos passing grade, maka formasi ini dibuka lagi di seleksi kedua dan dipersaingkan ya oleh guru-guru lain. Ya. Nah, ini saja yang saya bahas dulu kali ini untuk tes tahap 1 ya. Seleksi ke tahap kedua akan menyusul pada video berikutnya dan mudah-mudahan bahasan kali ini bisa bermanfaat. Ingat sekali lagi bahwa pendaftaran semuanya itu dilakukan di awal. Jadi semua yang ingin bersaing memperebutkan posisi P3K ya, baik guru yang sudah menghonor di sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik guru yang honor K2 ataupun lulusan PPG yang baru saja lulus fresh graduate, maka pendaftarannya dilakukan di awal. Baik, sahabat kepo sekalian, selamat belajar ya, semoga semuanya dimudahkan dalam proses seleksi dan semuanya lulus. Karena kesempatan 1 juta guru ini dibuka tahun ini untuk merekrut memang benar-benar kebutuhan guru. Ya, kebutuhan guru yang sebanyak 1 juta lebih tadi. Ya, mudah-mudahan semua dilancarkan, semua dimudahkan dan tidak lagi diundur waktunya sehingga sahabat kepo sekalian bisa menghadapi seleksinya nanti dengan tenang dan tidak ada halangan apapun. Itu saja. Saya Riz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.